Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada Jumat Agung ini yaitu cinta melampaui kata. Cinta melampaui kata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, salah satu cerita yang menonjol ketika Perang Dunia Kedua adalah kisah tentang Alfred Schiff. Ini kisah tentang Alfred Schiff. Ya, sekalipun yang sering kita kenal mungkin adalah Adolf Hitler, kan begitu. Dalam Perang Dunia Kedua, yaitu perlawanan negara sekutu menghadapi negara poros. Di negara poros itu terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia. Jadi itu yang satu kelompok. Kalau sekutu Amerika, Inggris, Irlandia, Prancis, Rusia, yang dulu namanya adalah Uni Soviet. Jadi ada seorang tokoh bernama Alfred Schiff. Dia adalah seorang misionaris di Tarawa. Saat saudara-saudara Jepang mendarat di pulau itu, Schiff dan 20 orang saudara dari Selandia Baru yang adalah juga penjaga pulau ini akhirnya dijadikan tawanan. Orang Jepang membentangkan bendera Inggris ke tanah dan memerintahkan Schiff untuk berjalan di atas. Lalu akhirnya Schiff pun berjalan mendekati bendera Inggris itu, dan begitu dia sampai di bendera itu, ternyata dia berbelok ke kanan. Alfred Schiff tidak mau menginjak bendera Inggris. Sekali lagi saudara Jepang memerintahkan untuk menginjak bendera, dan kali ini pun Schiff justru berbelok ke kiri. Dan untuk ketiga kalinya Schiff diperintah untuk berjalan lurus dan menginjak bendera. Namun Schiff malah mengambil bendera itu dan pada akhirnya menciumnya. Dan ketika orang Jepang membawa mereka ke lapangan untuk ditembak mati, kebanyakan semua tawanan yang rata-rata masih muda itu sangat bersedih. Seketika itu juga Schiff yang berada di tengah barisan keluar dan berdiri di depan tawanan dengan mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat. Begitu para tawanan yang masih muda ini dibariskan di lapangan yang akan ditembak oleh saudara Jepang, tetapi Alfred Schiff justru berdiri dan berada di tengah-tengah. Dan seluruh saudara yang masih muda ini, ia berada di depan. Sehingga jika ada tembakan mati, maka Alfred Schiff yang akan terkena lebih banyak. Alfred Schiff lebih memikirkan orang lain daripada keselamatannya sendiri. Dia melindungi orang lain dengan bersedia mengorbankan diri. Jadi sekalipun memang Bapak Ibu mungkin kita baru pertama mendengar tentang Alfred Schiff ini ketika Perang Dunia Kedua, pertempuran antara negara sekutu dengan negara poros. Ternyata dari tahunan Perang Dunia Kedua ini banyak meninggalkan kisah-kisah yang bisa memberi kita sebuah inspirasi. Maka itu Bapak Ibu, sepanjang sejarah kehidupan ini mungkin kita bertemu dengan sosok-sosok yang mengasihi, dengan sosok yang melindungi dan juga meneladankan kesetiaan hingga mati. Saya teringat ada satu video anak negeri Tiongkok. Jadi ini masih usia anak-anak. Si abang itu kalau tidak salah usianya 8 tahun.
Namun abangnya ini mempunyai badan yang gemuk. Ya, gemuk. Jadi adiknya itu masih usia balita. Kalau tidak 5 tahun, mungkin 4 tahun. Jadi kedua anak ini memang berasal dari kategori keluarga yang tidak punya, sangat miskin, dan memang dalam video itu tidak ditunjukkan ya siapa orang tuanya. Tetapi yang menarik adalah ketika kedua anak ini berbelanja ke salah satu supermarket, ya, walaupun uangnya pas-pasan, hanya membeli kebutuhan yang perlu saja. Rupanya ketika sampai di supermarket, adiknya yang kecil ini kepingin beli es krim, tapi uangnya tidak ada. Lalu dengan sabar si abang membujuk adiknya, ya, dengan bahasa Tiongkok, ya, dia membujuk berupaya sabar. Nanti kalau ada uang kita beli, kira-kira begitulah terjemahannya. Karena saya pun tidak ngerti bahasa Tiongkok. Dan rupanya ada yang merekam ini orang lain dan juga dewasa, ya, yang merekam ini betul memang suka sekali dengan ya penampilan dan rasa kasihan yang tipe melindungi adiknya. Jadi rupanya yang merekam ini menggangguin adiknya, diganggu lah. Jadi ketika adiknya diganggu, abang itu marah. Dia tidak takut dengan orang dewasa sekalipun. Marah dia. Kalau sudah marah, ya gelisah. Tapi kalau menghadapi adiknya minta es, lembut sekali dia. Tapi kalau orang menghadapi yang lain, apa? Maksudnya kok gitu lah kan? Kan hebat ini Allah. Orang lain dia hadapi dengan galak, tapi adiknya dia lindungi dengan kasih sayang. Beda kalau orang lain di rumah dia garang, ya. Di luar dia mental, lain kadang-kadang yang jangan kan. Kalau di rumah yang garangan dia sama pasangannya, sama anak. Tapi di luar rumah, di wisma yang mental orang ini. Ini saya pikir cengeng juga yang begini kan. Saya lebih suka dengan orang luar di luar garang, tapi lembut di rumah. Ya untuk apa juga cari hidup di rumah tangga, tapi banyak kawan di luar kan. Jadi bagus cari kawan di luar, tapi damai sejahtera itu ada damai. Tentu kita Bapak Ibu, ya, ada saja kadang-kadang kita bisa menemukan sosok yang begitu melindungi dan juga meneladani kesediaan tidak mati. Mereka mengambil keputusan besar untuk menunjukkan bahwa kasih harus diperjuangkan dengan berani, sekalipun harus mengorbankan diri. Tapi bukan juga dalam arti mengasihi dan melindungi, ya, bukan juga tentang kisah seorang ibu, ya, yang pada akhirnya sama-sama mati dengan kedua anak kembarnya, ya, yaitu 3 hari yang lalu yang terjadi di Lubuk Pakam, ya, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi kisah kematian seorang ibu bersama dengan kedua anak kembar, laki-lakinya itu anaknya berusia 4 tahun, betul. Dia tinggal di rumah yang mewah. Ketika bertanya ada apa? Jadi itu baru terjadi di Lubuk Pakam, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tentu kan bukan seperti ini konteks yang dalam yang mau dimasukkan memperjuangkan, tetapi harus mengorbankan diri. Ribuan tahun sebelum Alfred C. melakukan, ya, kisah heroik itu demi melindungi dan menyelamatkan kehidupan, ternyata jalan penderitaan telah disambut juga oleh Yesus dengan patut. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada serdaru Romawi, "Aku lagi. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka yang pergi." Maka sejatinya Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri selain mengasihi, selain melindungi dan juga menyelamatkan kehidupan yang lain.
Yesus menampakkan kepatuhannya pada panggilan mengasihi dunia sampai paripurna ketika berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, ungkapan itu menegaskan bahwa Yesus tahu apa yang dikehendaki atas hidupnya. Walaupun dalam pandangan umum waktu itu salib adalah kekalahan dan kehinaan. Namun bagi Yesus yang memikul salib, merengkuh duka dan derita, karena cinta dan kesetiaan adalah mulia. Jadi dalam tradisi pada zaman Yesus, siapapun orang yang disalib, buat itu ya pemahaman bagi orang Yahudi bahwa setiap orang yang disalib adalah dianggap sebagai pemberontak ataupun pengkhianat kepada satu bangsa. Jadi kalau di negeri kita misalnya ketika orang ya didapati korupsi, ya, maka semampu mungkin ya hartanya disita, bahkan bila perlu dibersihkan satu keluarga. Jadi itu memang sebagai bentuk penghinaan. Ya, kalau di Tiongkok atau di China misalnya, kalau orang korupsi tidak perlu seperti itu, cukup digantung lalu mati ya sudah selesai. Jadi bagi pada zaman Yesus, salib itu adalah bentuk kehinaan. Dan ada tinggal nama baik bagi orang yang sudah bersalib. Tetapi Yesus tidak berhenti apalagi melarikan diri dari panggilan kasihnya bagi hidup manusia, sekalipun dia mampu melakukan itu. Karya Yesus adalah karya cipta kasih yang hidupi dengan setia sampai kepada paripurna. Penolakan yang mewarnai pelayanan sampai dengan sesal yang diterima pasca penangkapan memenuhi semua gambaran saya juga tentang hamba yang menderita. Namun kan Bapak Ibu, beratnya derita itu diterimanya adalah demi tujuan yang jauh lebih besar, yang mulia, yaitu mencintai hidup dengan sempurna. Jadi kalau tadi kita memperhatikan jalan salib yang dibawakan oleh anak sekolah minggu, saya bertanya-tanya, kapan ya Tokoles ini dulu kan? Lama juga dulu. Saya pilih mungkin nanti pas dua saat akan dipanggil oleh jemput oleh sekolah minggu. Artinya akan yang mau disampaikan dengan fragmen singkat dalam sekolah minggu tadi, bahwa memang itu tujuan ya, mengapa Yesus datang ke dunia. Sebelum menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, sudah selesai. Maka ini menegaskan bahwa sebenarnya kematian Yesus bukan hanya kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang membencinya, tetapi hidupnya berakhir karena karyanya sudah selesai dan tugas yang diembannya sudah benar. Pernah saya di WA oleh keluarga, jadi ayahnya meninggal dunia, lalu mereka bingung kira-kira mau tulis apa di prasasti kuburan bapaknya. Jadi mereka tanya, itu apa kira-kira perkataan yang cocok untuk prasasti bapak kami? Jadi kebetulan bapaknya ini dulu memang masa hidupnya adalah juga speaker ya, dan kebetulan juga pernah melayani sebagai leader. Saya pun berpikir apa yang cocok. Ya, akhirnya saya menemukan ya kata ini dari Yohanes ini, yaitu sudah selesai. Artinya sudah selesai semua tugas. Sudah selesai semua apa yang perlu dilakukannya semasa hidup. Jadi ketika saya katakan itu, lalu mereka katakan, cocok juga. Terima kasih. Lalu pada akhirnya itulah yang mereka tuliskan di batu prasasti ayat mereka, yaitu sudah selesai. Tentu Bapak itu sudah selesai itu bermakna
bahwa kekerasan yang dulu dialami Yesus dan semua umat manusia harus dihentikan. Kekerasan harus diganti dengan cinta kasih, yaitu cinta yang melampaui kata. Maka hidup dalam cinta yang melampaui kata itu pernah juga terjadi pada Simon Petrus yang memiliki kesetiaan dan keberanian untuk melindungi dan mengasihi Yesus. Tanpa sedikit pun Simon Petrus memikirkan dirinya sendiri. Kita mengatakan Simon Petrus adalah tokoh yang perlu diberi penilaian secara adil. Maka ketika ada CTA cerdas cermat Alkitab, ketika guru sekolah minggu bertanya, siapakah murid yang dikasih oleh Yesus? Buat bagi kita, sepertinya Simon Petrus adalah murid yang paling dikasih oleh Yesus. Kenapa? Karena tindakannya ini. Tetapi ternyata bukanlah Simon Petrus yang merupakan murid yang paling dikasih oleh Yesus. Karena memang Petrus pernah melindungi Yesus tanpa ia memikirkan dirinya sendiri. Sehingga itulah ia perlu diberi penilaian secara adil. Walaupun akhirnya memang Petrus pernah menyangkal Yesus, namun keberaniannya saat menguruskan pedang seorang diri untuk melawan pasukan prajurit dan para penjaga demi Kristus tidak boleh dilupakan dan patut dihargai. Dan telinga yang dilurus oleh Simon Petrus adalah bernama Markus. Putuslah telinga si Markus. Bukankah hanya Petrus dan satu murid lain yang menolak untuk melarikan diri saat Yesus diadili di hadapan Hanas? Dia tidak bisa memisahkan diri dari Kristus dan tetap mengikutinya dengan penuh kasih, kesetiaan, dan keberanian. Sekalipun dari segi manusia memang Simon Petrus tetap juga punya rasa takut, tetapi ternyata Simon Petrus pun tetap mengikuti Yesus sampai kepada hal-hal yang paling penting sekalipun. Keberanian dan kasih besar yang dimiliki Petrus ini yang terus akan hidup dan membuatnya setia melayani Kristus sampai kepada akhirnya. Petrus terus mencinta melampaui kata. Maka itulah kalaupun sekarang Bapak Ibu, ya, kita sudah memasuki beberapa tahun masa pandemi COVID-19, dan ini merupakan juga jalan sulit, jalan gelap, dan penuh derita bagi banyak orang. Bahkan banyak orang marah, banyak orang menyerah, bahkan tidak peduli dengan keadaan yang sama. Bahkan di masa COVID-19 pun kekerasan dalam keluarga semakin meningkat seiring dengan kesulitan yang datang bertubi-tubi. Mereka yang rentan semakin merasakan kesesakan. Namun tidak sedikit juga yang berani bertahan, terus berjuang dengan semangat, bahkan menabur kebaikan untuk orang sekitar. Ada banyak cinta yang melampaui kata menjadi cerita sepanjang pandemi terjadi. Banyak yang terluka, banyak yang berduka, bahkan berkorban segalanya. COVID-19 nyatanya memang membuat banyak sekali kehidupan berakhir. Namun banyak juga yang semakin tumbuh dalam mencintai hidup. Bukankah di masa COVID juga dalam segi positifnya orang makin peduli dengan kesehatan diri agar dapat menolong, agar dapat melindungi dan menyelamatkan yang lain, betapapun butuh pengorbanan ini. Memang Bapak Ibu, kita akui tidak mudah hidup kita sekarang ini. Namun sejatinya di sanalah senantiasa terbentang anugerah. Kristus setia mengasihi sampai paripurna, dan di jalan ini Dia memanggil kita untuk selalu bertanya, karya apa yang saat ini dapat dilakukan bersama Kristus untuk
mengungkapkan cinta yang melampaui kata-kata. Jika mewujudkan karya itu tidak mudah, kita jangan menyerah karena Dia bersama kita. Bukankah Bapak Ibu setiap kali perjamuan kudus dan menerima sarananya juga kita diingatkan akan pesan mulia ini, bahwa ada Kristus yang penuh cinta hidup di dalam diriku. Jika demi mengikuti Yesus di dalam cinta itu aku terluka, berkorban, ditolak, Sang Kristus menyertai aku sepanjang perjalanan. Jadi apapun situasi yang sedang kita hadapi, yang perlu kita imani saat ini adalah kalau Kristus menyertai kita sepanjang perjalanan. Tidak perlu kacamata yang besar manusia untuk melihat. Tentu cukup dengan hati untuk melihat. Walaupun kadang-kadang kita sepertinya tak kabur melihat keberadaan Yesus di tengah kehidupan kita karena sulit-sulitnya hidup kita. Tetapi yakinlah, kalau Kristus masih tetap menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Maka itulah Bapak Ibu, mari terus berkarya dengan penuh cinta melampaui kata amin. Kita bersatu dalam doa.